Kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul Darkland, menceritakan seorang dokter yang memutuskan balas dendam atas sebuah insiden. Alasan balas dendam si karakter utama ini adalah kematian adiknya. Oke, tanpa banyak ngocok di awal, kita masuk ke alur cerita filmnya. Scene diawali di negara Denmark. Terlihat sebuah mobil yang di dalamnya ada dua orang pria bernama Yasin dan Simon. Di sini Simon memaksa Yasin untuk merampok sebuah bank, sementara dia akan mengalihkan perhatian orang-orang dengan membuat sebuah kecelakaan mobil. Awalnya rencana mereka berjalan dengan lancar. Yasin berhasil merampok bank itu lalu kabur menggunakan motor yang disiapin sutradara. Namun tak lama dia terlihat kejar-kejaran sama polisi. Yasin terjatuh dan tak sengaja menjatuhkan tas yang berisikan uang hasil nyolong itu, sehingga dia pun pulang dengan tangan hampa. Kemudian berpindah pada seorang dokter ahli bedah jantung bernama Said. Dia tinggal bersama istrinya bernama Stin di sebuah apartemen mewah. Kebetulan hari itu mereka tengah mengadakan pesta kecil-kecilan untuk merayakan 7 bulan kehamilannya. Di tengah-tengah itu Said pun mendapat telepon dari adiknya yang sudah berada di depan rumahnya. Ternyata Yasin adalah adik satu-satunya yang Said miliki. Di sini Yasin meminjam uang sebanyak $100.000 untuk membayar hutang-hutangnya pada rentenir. Namun Said tidak memberikan uang itu. Dia justru mengusir Yasin dari sana. Meskipun dia sempat mengatakan bahwa semua orang mengejarnya. Mungkin malam ini dia akan dibunuh oleh gangster karena tidak bisa membayar hutangnya. Setelah itu Said pun lanjut makan bersama para tamu. Hingga keesokan harinya Said diberitahu bahwa Yasin tengah kritis di rumah sakit. Tak lama Said mendapati bahwa Yasin sudah menghembuskan napas terakhirnya. Terlihat luka yang mendalam di matanya. Bahkan sang ibu menangis histeris ketika tahu bahwa anak kesayangannya sudah meninggal dunia. Esoknya mereka pun harus merelakan Yasin dimakamkan di TPU Bekasi. Terlihat sang ibu tak henti-hentinya menangis melepas kepergian anaknya. Selesai dengan itu, Said pun ditemui sahabat lamanya bernama Torben yang sempat mengucapkan bela sungkawa padanya. Sepulang dari sana, Said pun mampir ke rumah orang tuanya, menemani kedua orang tuanya yang kini hanya tinggal berdua. Di sini Said masuk ke kamarnya melihat semua foto kebersamaan dengan sang adik. Terlihat beberapa trofi yang Said menangkan ketika dia masih menjadi atlet pencaksilat. Waktu itu Said tak kuasa menahan tangisnya. Dia sangat merasa bersalah atas kematian adiknya. Sepulang dari situ, Said pun bertemu dengan salah satu temannya Yasin bernama Alex. Dia memberitahu bahwa Yasin bekerja di sebuah klub milik seorang pria bernama Parto. Suatu hari Said berkunjung ke kantor polisi menemui seorang polisi yang menangani kasus kematian adiknya. Dia bernama Klaus. Seperti polisi-polisi pada umumnya, Klaus meminta Said untuk percaya padanya karena dia berjanji akan segera menangkap dan menghukum si pelaku. Said pun sempat menyarankan untuk menanyakan para preman yang suka nongkrong di dekat rumah orang tuanya. Mungkin saja mereka tahu siapa dalang pembunuhan adiknya. Namun Klaus justru menghiraukannya. Hari-hari Said pun dipenuhi dengan rasa penyesalan. Said seringkali melamun dan terbayang perkataan Yasin yang mengatakan, apakah aku bukan adikmu? Apakah aku cuma anak pungut? Apakah aku cuma anak yang ditemukan di kuburan Cina? Dia beranggapan bahwa kematian adiknya diakibatkan olehnya. Hingga suatu hari dia bertemu dengan ayahnya yang meragukan kepolisian bahwa mereka akan berhasil menangkap pelaku yang membunuh adiknya. Si ibu juga menunjukkan sebuah pistol yang ditemukan di kamar adiknya. Said pun kembali ke kantor polisi memberikan pistol itu dan meminta Klaus untuk memeriksa sidik jari yang ada di pistol itu. Dia menanyai perkembangan penyelidikan yang mereka jalani. Tapi ya seperti biasa, Klaus hanya mengatakan bahwa masih dalam proses. Dia justru menyinggung bahwa Yasin adalah seorang penjahat dan menunjukkan rekaman CCTV atas perampokan yang Yasin lakukan sebelumnya. Suatu malam Said pun berinisiatif mendatangi sebuah bar yang sudah tutup dan mencari seorang pria bernama Parto. Awalnya Said disambut dengan baik olehnya. Hingga saat dia bertanya tentang Yasin pada Parto, salah satu anak buahnya pun memukulnya dari belakang dan merangkul dan mengusir Said dari sana. Stin pun meminta Said untuk mengambil cuti beberapa hari karena belakangan ini Said terlihat selalu murung dan Stin khawatir Said akan stres dibuatnya. Namun Said menolak dan pergi menuju rumah sakit untuk melihat hasil otopsi Yasin pada temannya. Awalnya si teman menolak karena dia takut Said akan emosi atau menangis melihatnya.
Namun karena dia memaksa, akhirnya teman pun memberikannya. Sementara itu di lain sisi, kita diperkenalkan dengan seorang bos mafia yang menguasai seluruh kriminal di kota itu. Dia adalah Simon yang di awal film tadi. Di sini Simon terlihat tengah melatih para anak buahnya bela duri. Tak lama datanglah Parto yang menyetor uang bulanan padanya. Simon meminta Parto untuk menghilangkan jejak suatu pembunuhan yang baru saja dilakukan. Kemungkinan pembunuhan itu adalah pembunuhan Yasin, adiknya Said. Balik lagi ke Said. Said terlihat tengah berada di sebuah bengkel mobil milik sahabatnya Torben. Said merasa bahwa berhari-hari polisi hanya membuang-buang waktu saja dan sama sekali tidak ada hasilnya. Sedangkan si pembunuh adiknya berkeliaran bebas di luar sana. Untuk itu Said pun meminta Torben untuk melatihnya kembali. Ternyata 15 tahun yang lalu Torben adalah pelatih bela dirinya Said yang berhasil menjadikannya seorang juara karate. Torben sebenarnya ragu karena musuh yang Said hadapi adalah seorang gangster brutal yang ada di kota itu. Terlebih lagi kondisi fisik Said sudah berbeda dari sebelumnya. Namun setelah diberi pengertian oleh Said, Torben pun mau kembali melatihnya. Hingga suatu hari Said bertemu dengan Alex dan mengajaknya untuk ikut latihan bersamanya. Di sini keduanya pun nampak semakin dekat. Ketika Alex dibawa ke apartemennya Said, Alex nampaknya sangat bahagia karena baru kali ini dia melihat sebuah apartemen yang sangat mewah. Hingga saat di dalam rumah, Alex pun makan malam bersama Said dan Stin istrinya. Setelah makan malam, Alex pun bercerita bahwa banyak teman-teman yang mengatakan bahwa Simon adalah pelaku utama atas kematian Yasin. Lalu Alex membawa Said ke sebuah fight club ilegal milik Simon. Said yang tertantang adrenalinnya memutuskan pergi dari sana. Said pun menyempatkan diri untuk menemani Stin memeriksa kandungannya. Lalu saat di bengkel, Said diperlihatkan sebuah foto bukti kedekatan Simon dengan Yasin. Kemudian Torben memberikan sebuah rompi anti becek untuk Said. Lalu Said mengecat motornya menjadi hitam dan mewarnai wajahnya dengan tinta warna hitam. Hingga saat semuanya selesai, Said pun terlebih dahulu mendatangi markasnya Parto. Namun dia hanya bertemu dengan para anak buahnya Parto yang dengan sangat amat mudah dia kalahkan. Esok malamnya Said dan Stin makan malam di sebuah kafe. Tak lama datanglah Simon bersama para anak buahnya yang juga makan malam di sana. Said yang melihatnya pun terus saja memandangi Simon dari kejauhan. Hingga saat Stin ke WC dan Simon menyadari tatapan tajamnya Said. Simon pun mendekatinya dan mengintimidasi Said. Di momen ini Said hanya diam dan berusaha menahan amarahnya. Simon mengatakan bahwa Said sama sekali tak berguna. Bahkan ketika Yasin membutuhkannya, dia sama sekali tidak ada untuknya. Beruntung Stin datang dan mereka pun pergi dari sana. Malam itu juga Said langsung merubah skinnya menjadi serba hitam lalu pergi ke kafe tadi. Dia membuntuti Simon dengan motornya. Hingga saat ada kesempatan Said turun dan mendekatinya lalu menembak Simon yang berada di dalam mobilnya. Sialnya kaca mobil tersebut adalah kaca tahan peluru. Simon menyadari bahwa ada seseorang yang menginginkan dia metong. Dia pun mencari informasi ke sebuah geng di sana. Mereka justru tersinggung dan mereka akan terlibat pertengkaran. Tiba-tiba ada sebuah bunyi ledakan dari parkiran tempat itu. Sesampainya di rumah, Said pun terlibat pertengkaran kecil dengan Stin. Stin meminta Said untuk selalu menemaninya karena saat ini dia sangat membutuhkannya. Dia meminta Said menyerahkan semuanya pada polisi. Di momen ini Said justru membentak Stin dan tak lama Said mendapat telepon bahwa Alex dalam keadaan sekarat. Sesampainya di sana, Said langsung memanggil ambulans. Alex dengan nada rendah mengatakan bahwa semua ini dilakukan oleh Simon. Dia meminta Said untuk kembali ke rumahnya. Dan benar saja, Said mendapati apartemennya sudah dalam keadaan terbakar. Beruntungnya Stein berhasil diselamatkan. Tak cukup sampai di situ, Simon pun menghajar Torben di bengkelnya, lalu membakar Torben hidup-hidup. Dia mengirim rekaman itu pada Said. Said yang melihatnya pun terlebih dahulu mendatangi Parto dan memintanya untuk mengantarkannya ke Simon. Di sini Parto cukup kooperatif karena menuruti keinginan Said. Namun Parto dengan sengaja menghantamkan mobilnya ke sebuah dinding agar Said terpental ke depan dan menghajar Said yang tengah sempoyongan gara-gara sebotol. Namun Parto menghadap sang ilahi karena Said menembaknya dengan sebuah pistol.
Dari ponselnya Parto didapatkan informasi di mana Simon kini berada. Sesampainya di sana, Said langsung menghabisi satu persatu anak buahnya yang berjaga. Sampai akhirnya ketika Said berhasil masuk ke dalam, dia pun dipukul dari belakang oleh Simon. Di sini Said justru jadi bulan-bulanannya Simon. Simon terus mengajar Said dan mengintimidasi Said. Meskipun begitu, dengan tekadnya, Said kembali bangkit dan menghajar balik Simon. Dia berhasil membuat Simon terjun bebas dari apartemennya. Said pun kembali ke rumah sakit melalui pintu belakang untuk melihat istrinya yang baru saja melahirkan anaknya. Di sini Said sama sekali tidak ada keberanian untuk masuk. Said hanya melihat dari kaca pintu masuk kamar itu lalu pergi dari sana. Hingga saat di pintu keluar rumah sakit, Said pun dikepung oleh para polisi. Said ditangkap dan dijebloskan ke penjara dan film pun selesai. Oke, sekarang kita masuk ke bagian 2 dari film ini. Film ini diawali dengan memperlihatkan serombongan mobil yang di dalamnya ada satu narapidana yang hendak akan dibawa ke pengadilan. Dia dikawal oleh beberapa polisi dan satu kepala polisi wanita bernama Hela. Tidak dijelaskan siapa si narapidana dan apa kesalahannya, mungkin nyuri singkong. Terlihat si pria nampak sesak napas karena ketakutan. Lalu setelah ditenangkan, mereka pun lanjut berjalan lagi. Secara bersamaan kita pun diperkenalkan dengan seorang bos mafia bernama Mudir. Dia sudah menunggu kedatangan si narapidana tadi di depan gedung pengadilan Denmark. Saat rombongan datang, Mudir pun nyedot dulu. Hingga saat Hela turun bersama si narapidana. Lalu yang terjadi? Kisah sendiri masih menceritakan Said yang sudah 7 tahun mendekap di penjara. Di penjara Said berusaha untuk berperilaku baik. Karena selama ini anak satu-satunya Said yang bernama Noah sama sekali tidak mengenal Said sebagai ayahnya. Hari itu juga Said mendapat kabar bahwa dia dikunjungi oleh ayahnya. Yang ternyata orang yang menengok adalah si Polwan yang kita lihat di awal film tadi. Di sini Hela terlebih dahulu menjelaskan tentang Mudir pada Said yang sama seperti Simon. Mudir mengendalikan seluruh sektor kriminal di kota itu dengan cara mengeksploitasi para pemuda yang haus akan adrenalin. Bahkan dalam 1 minggu belakangan ini ada 2 pemuda yang sudah tewas di sana. Hela meminta Said untuk menyusup ke dalam gengnya Mudir dengan imbalan Said akan mendapatkan kebebasan. Bukan tanpa alasan, Hela meminta Said untuk menyusup ke sana. Karena sejak Said membunuh Simon, Said sangat terkenal di kalangan para penjahat. Bahkan Mudir sangat menghormati Said. Karena berkat Said, Mudir dapat menjadi bos mafia, penguasa sektor kriminal di Denmark. Said yang mendengarnya pun tak sekonyong-konyong menerima tawaran tersebut. Said tak ingin terlibat lagi dalam dunia kriminal. Dia hanya ingin segera bebas dari penjara itu karena Said ingin menemui anak satu-satunya. Saat malam, Said dipindahkan ke sel lain. Tak diduga, Said dimasukkan ke dalam sel yang ditempati para gangster-gangster brutal. Esok paginya, Said dihampiri 3 berandal yang berniat akan mengambil semua barang berharga miliknya. Di momen ini, Said berusaha menahan amarahnya. Bahkan ketika mereka mengambil foto Noah dan menghinanya, lalu menunjukkan pisau ke lehernya, Said masih berusaha diam. Setelah itu, Said pun menelepon Stin, mantan istrinya, melalui telepon penjara. Dia hanya ingin mendengar suara Noah dan mengucapkan selamat ulang tahun padanya. Namun Stin justru tidak menggubris perkataan Said dan langsung menutup teleponnya. Di sini Said sangat marah dan merasa sedih. Said langsung mendatangi Hela dan langsung menerima tawaran sebelumnya. Namun dengan satu syarat bahwa ini adalah misi pertama dan terakhir kalinya. Said hanya ingin keluar dari penjara itu dan bertemu dengan anak sematawayangnya. Said pun terlebih dahulu diminta untuk menarik perhatian dan respek dari seorang pria bernama Adil. Karena melalui Adillah Said dapat masuk ke dalam gengnya Mudir. Diketahui Adil adalah tangan kanannya Mudir yang mengendalikan semua gangster di dalam penjara tersebut. Untuk itu Said menghajar 3 berandal yang sudah mengganggunya sebelumnya. Yang ternyata mereka bertiga adalah anak buahnya Adil. Kejadian itu pun membuat Said dimasukkan ke dalam ruang isolasi. Beberapa hari kemudian Adil langsung menemui Said di suatu tempat. Di sini Adil bertanya tentang kenapa Said menyerang para anak buahnya. Said langsung mengatakan bahwa mereka duluan kok yang ganggu aku. Ya gue tonjok aja cucunguk itu. Adil yang sudah melihat kebrutalan Said pun memberi sebuah pilihan padanya, yakni bergabung bersamanya atau menjadi musuh di sana.
Selanjutnya Adil pun menunjukkan sebuah foto. Jika Said mau bergabung dengan mereka, maka Said harus menghajar napi yang ada di foto itu. Di momen ini Said pun galau dan ingin sekali menolak tawaran tersebut. Namun karena tidak ada pilihan lain, Said pun langsung mendatangi sel yang dimaksud, lalu mengajar si tahanan itu hanya seorang diri. Sejak saat itu Said pun bergabung dengan gengnya Adil. Singkat cerita, Said kini sudah dibebaskan dari penjara itu. Sesampainya di kontrakan, Said pun dibantu oleh seorang pemuda bernama Didi. Hari itu juga Said langsung pergi menemui Stin, mantan istrinya yang kini tengah hamil oleh pria lain. Di sini Stin mengungkapkan semua unek-uneknya pada Said. Selama 7 tahun dia sendirian mengurus semuanya. Bahkan dia harus kembali bekerja demi memenuhi kebutuhan keluarganya. Said hanya bisa mengatakan maaf, dia hanya ingin bertemu Noah anaknya. Meskipun awalnya Stin menolak, namun setelah diberi pengertian, Stin pun bersedia. Saat malam Said pun dijemput oleh beberapa orang bawahannya Mudir. Saat di mobil, Said justru disekap dan ditodongkan pistol oleh seorang pria bernama Jimmy. Jimmy adalah tangan kanannya Mudir, bos mafia yang kita lihat di awal film tadi. Di sini Jimmy sempat curiga pada Said. Bagaimana bisa seorang dokter bergabung dengan gangster seperti mereka? Jimmy mengancam apabila Said berkhianat, maka dengan tangannya sendiri Jimmy akan membunuhnya. Di sebuah museum, Hela pun kembali menemui Said untuk kemudian memberi Said sebuah mikrofon dan GPS untuk Said mencari informasi sebanyak mungkin dari Mudir. Hela juga mengingati jangan sampai misi ini gagal karena kesepakatan ini hanya mereka berdua yang tahu. Yang polisi tahu Said adalah seorang anggota gangster. Dan dapat dipastikan apabila Said gagal, Said akan kembali dijebloskan di penjara. Saat malam harinya ketika Said tengah tidur, tiba-tiba dia pun kembali dijemput oleh Jimmy yang memintanya untuk ikut bersamanya. Di sini Said dipakaikan sebuah penutup kepala. Saat sampai di suatu tempat, penutup kepala itu pun dibuka. Ternyata Said diminta untuk mengobati salah satu teman mereka yang menderita luka tembak. Dia bernama Nastar. Di sini Jimmy terus saja ngoceh gak karuan pada Said, hingga Said meminta dia dan yang lainnya untuk pergi dari sana agar dia bisa fokus mengobati Nasar. Jimmy yang mendengarnya pun justru menodongkan pistolnya dan mengatakan bahwa Said tidak berhak mengatur mereka. Namun di tengah-tengah itu Mudir datang dan meminta mereka semua keluar dari sana, kecuali dia karena Nasar adalah sepupunya. Selesai dengan itu, Mudir pun berterima kasih padanya. Dia menawarkan sebuah pekerjaan padanya karena dia tahu kini Said tidak dapat bekerja lagi sebagai dokter. Hari itu juga Said mampir ke rumah Stin untuk menjenguk anaknya. Di sana Said bertemu dengan Frank, suami barunya Stin. Said akhirnya bertemu dengan Noah, anak kesayangannya. Ironisnya Noah sama sekali tidak mengenal Said sebagai ayahnya. Yang Noah tahu ayahnya adalah Frank. Beberapa hari kemudian Mudir dan kelompoknya termasuk Said tengah mendatangi kelompok lain yang dipimpin seorang pria bernama Boba. Diketahui Nasar sebelumnya telah ditembak olehnya. Di sini Boba mengklarifikasi bahwa yang terlebih dahulu menyerangnya adalah Nasar. Mudir sebenarnya ingin sekali berperang dengan Boba, namun dia lebih memilih untuk berdamai dan membagi wilayah bisnis mereka. Saat di markas, Said pun nampaknya kini sudah sangat akrab dengan para anak buahnya Mudir. Tak lama dia pun dikejutkan bahwa Didi juga termasuk anak buahnya Mudir. Mudir sangat dekat dengan Didi, bahkan Mudir kenal dekat dengan orang tuanya Didi. Di sini Mudir memberikan Said sebuah tugas. Saat di luar, Said menempelkan sebuah GPS di mobilnya Mudir. Setelah itu Jimmy pun datang dan menjelaskan bahwa tugas Said adalah mengambil sebuah narkoboy yang dibungkus dalam sebuah pot bunga. Said akan bersama Johnny ke sana. Jimmy juga menambahkan bahwa mereka harus mengambil rute yang berbeda saat pulangnya nanti. Jimmy memperingati apabila Said mengacau maka dia sendirilah yang akan menghabisinya. Sesampainya di sana mereka pun langsung mengambil paketnya masing-masing. Johnny pergi pulang duluan. Sialnya Said, ketika dia selesai justru dibegal oleh para anak buahnya Boba. Mereka mengambil paket miliknya Said. Dengan cepat Said pun pergi ke markasnya Boba. Said dengan sopan santun dan dengan nada rendah, dia meminta pada Boba untuk segera dikembalikan paketnya agar tidak terjadi perang antar geng. Namun salah satu anak buahnya mencekik Said dengan seutas tali dan Boba menodongkan pistolnya. Beruntung Said berhasil merebut pistol dan paketnya lalu pergi dari sana.
Said berhasil kabur dari sana. Saat sampai, Said melapor bahwa dia terlambat karena paketnya sempat dirampas oleh Boba. Awalnya Mudir tidak percaya, namun ketika Said menunjukkan pistol milik Boba yang sempat direbutnya, Mudir pun percaya padanya. Mereka sekarang akan memulai perang dengan kelompoknya Boba. Keesokan harinya, Said pun kembali menemui Hela untuk menyetorkan bukti rekaman kejahatannya Mudir selama 2 minggu terakhir. Di sini Said bertanya apakah itu sudah cukup untuk mereka menangkap Mudir. Hela menjawab bahwa itu belum cukup. Said harus menjadi mata-matanya sampai nanti mereka punya kesempatan untuk menangkap Mudir. Sepulang dari sana, Said pun menyempatkan diri untuk menemui Noah. Di momen ini Noah akhirnya tahu bahwa Said adalah seorang mantan narapidana. Said yang galau karena hal itu pun pulang dan tanpa sengaja bertemu dengan Didi di jalan. Di sini Didi rupanya mendapat masalah karena dia gagal menagih hutang pelanggan narkoboynya. Said meminta Didi untuk berhenti menjadi gangster dan fokus dengan sekolahnya. Lalu Said membantu Didi untuk menagih hutang ke si pelanggan. Hal itu pun membuat Mudir semakin percaya pada mereka berdua. Said dan Didi selanjutnya mendapat tugas untuk menemani Nasar menagih hutang. Saat di mobil, mereka justru diberondong oleh para pasukannya Boba. Nasar mati ditembak. Beruntungnya Said berhasil melarikan diri ke sebuah minimarket bersama Didi. Sementara itu Hela yang tengah ada di sana pun ikut mengikuti mereka ke minimarket. Hingga saat di gudang, Said meminta Didi untuk pergi duluan. Tak lama Said dikejutkan bahwa Hela sudah ada di sana. Di sini Hela meminta Said untuk menyerahkan sisanya padanya. Tanpa mereka sadari, Didi tengah melihat semua percakapan itu. Saat di markas, Mudir pun mulai menyadari bahwa ada salah satu anggotanya yang berkhianat. Karena bagaimana bisa kelompok Boba dan polisi bisa mengetahui rencana pengiriman mereka. Untuk itu Said dan Jimmy pun dibawa ke sebuah tempat, di mana ternyata Mudir membawa Johnny yang ia curigai sebagai cepu. Di sini Mudir meminta Johnny untuk buka hidung tentang kebenaran apakah dia benar-benar pengkhianat. Johnny awalnya mengatakan tidak, dan bahkan ketika Johnny dipaksa buka mulut dengan disiksa oleh Jimmy dan Said, Johnny bersikuku bahwa dia bukanlah pengkhianat. Sampai akhirnya Johnny tak kuat dengan rentetan siksaan yang ia terima. Johnny mengaku bahwa dia memang benar cepu terhadap kelompoknya Boba karena mereka sudah menculik ibunya dan mengancam akan membunuh sang ibu. Lalu Mudir juga bertanya tentang apakah benar dia yang memasang GPS di mobilnya dan bekerja sama dengan polisi. Di sini Johnny mengatakan bahwa dia sama sekali tidak mengetahui akan hal itu. Dia bersumpah bahwa bukanlah dia pelakunya. Mudir yang tidak percaya pun dia justru membunuh Johnny tepat di hadapan Said. Hal itu pun membuat batin Said terguncang, di mana Said meminta Hela untuk segera menghentikan misi ini sebelum lebih banyak korban yang berjatuhan. Di sini Hela justru mengancam akan menangkap Said karena dia memiliki foto ketika Said membawa narkoboy yang sebelumnya dia ambil dari Boba. Said yang mendengarnya pun tidak bisa berbuat banyak. Mau tidak mau Said harus menyelesaikan semua misi. Di lain sisi diperlihatkan Didi tengah diinterogasi oleh Mudir. Mudir meminta Didi untuk menjelaskan bagaimana dia dan Said bisa berhasil lolos dari serangan kelompoknya Boba kemarin. Padahal seharusnya mereka terjebak di ruang bawah tanah toko itu. Awalnya Didi hanya mengatakan bahwa mereka berpencar saat di sana. Selanjutnya dia tidak mengetahui apa yang terjadi pada Said. Namun setelah Mudir mengancam akan membunuh semua keluarganya, Didi akhirnya jujur bahwa mereka telah diselamatkan oleh seorang polisi wanita. Selain itu Didi juga melihat bahwa si Polwan sempat berbincang dengan Said. Mudir pun menyimpulkan bahwa selama ini Said adalah mata-mata polisi di kelompoknya. Said sendiri tengah bermain bersama Noah di Dufan. Di sana akhirnya Said dapat menikmati waktu bersama anak kesayangannya. Sampai akhirnya saat di jalan pulang, Said dikejutkan bahwa ada sekelompok orang yang menyerang mereka dari samping. Namun mereka berdua pun berhasil selamat dari serangan itu. Said langsung mengantar Noah ke rumahnya. Sambil menahan tangisnya, Said mengatakan bahwa dia sangat menyayangi Noah, meskipun dia belum berani mengatakan bahwa dia adalah ayah biologisnya. Sepulang dari sana, Said pun mendapati bahwa rumahnya sudah dalam keadaan berantakan.
Said langsung menelepon Hela untuk kemudian mengatakan bahwa misi mereka sudah ketahuan oleh Mudir. Tapi tiba-tiba saat sadar, Said pun sudah berada di gudang, tempat di mana Mudir menyiksa Joni sebelumnya. Melalui telepon, Mudir mengatakan bahwa dia sangat kecewa dengan Said yang sudah mengkhianatinya. Konsekuensinya Mudir akan membunuh Noah serta Stin, mantan istrinya. Said yang mendengarnya pun memohon cukup dia saja yang dibunuh, jangan melibatkan keluarganya. Namun Mudir tidak peduli, dia akan tetap membunuh Noah dan Stin. Selanjutnya Jimmy pun bersiap-siap untuk menyiksa Said. Jimmy terus saja mengoceh dan mengintimidasi Said. Namun secara bersamaan, Said berusaha melepaskan ikatan tangannya. Lalu yang terjadi, selesai dengan itu, Said pun langsung pergi ke mabesnya Mudir. Said mengajar satu persatu anak buahnya Mudir. Sampai akhirnya saat di dalam, Said meminta seluruh anak-anak muda di sana untuk pulang ke rumahnya, termasuk Didi. Said menemukan foto Noah di atas sebuah meja. Mudir datang dan menembakin dia dari belakang. Saat terpojok, Said pun pasrah bahwa hari ini adalah hari kematiannya. Namun tak lama, mereka dikejutkan Didi dengan pistolnya yang mengancam akan membunuh Mudir. Lalu yang terjadi, saat semuanya berakhir, Said pun berterima kasih pada Didi dan memintanya untuk pergi dari sana dan jangan sampai kembali. Film pun tamat. Dari film ini kita mendapat pelajaran. Balas dendam hanya akan mendatangkan sengsara. Biarlah Tuhan yang membalas semua kejahatan. Oke, sampai jumpa di alur cerita film berikutnya. Bye.